jelas bahwa hukum mengucapkan ucapan selamat, ingat baik-baik, mengucapkan ucapan selamat pada agama lain di luar keyakinan kita, dalam keimanan kita sebagai muslim, itu tidak diperkenankan. Haram hukum yang mengucapkan selamat, misalnya A, selamat B, yang dalam selamat itu ada unsur pengakuan. Awas, ada unsur pengakuan, ada din selain Islam, atau agama yang dibenarkan selain Islam. Itu adalah wilayah keyakinan iman kita. Sebetulnya sama aja. Yang bukan Islam pun, non-muslim pun meyakini kepercayaan dia yang benar. Jadi sebetulnya itu keyakinan standar setiap pemeluk agama. Itu indah sekali. Ya, indah dalam Islam itu. La ikraha fid din. Baik, tidak ada paksaan dalam agama. Kita nggak boleh paksa orang. Tapi kita pun tidak boleh mengikutkan keyakinan kita pada keyakinan orang lain. Dan itu sebetulnya standar dalam keyakinan beragama. Toleransi yang paling baik, lakum dinukum waliyadin. Kita tidak usah saling mengganggu. Jadi zero tolerance. Toleransi terbaik, zero tolerance. Jangan saling ganggu. Saya nggak ikut pada kepercayaan Anda pun nggak usah ikut-ikutan kami. Kita diskusi aja. Kalau nggak ketemu, silahkan kerjakan. Kami pun nggak akan ikut ke tempat ibadah Anda. Dan kami tidak harus menggunakan perangkat-perangkat pakaian seperti yang Anda kenakan. Anda pakai punya Anda, kami pakai punya kami. Di antara masa Syekh Hasim Asy'ari, beliau itu ada, menulis beliau kitab menyampaikan pada masyarakat. Apa di antaranya? Beliau keluarkan fatwa. Orang yang ikut-ikutan mengenakan pakaian-pakaian mereka, pergi ke tempat ibadah mereka, itu hukumnya haram. Dihukumi tasyabuh bil kufar. Menyerupai orang-orang kafir, maka keluarlah hukum. Dilarang mengenakan pakaian-pakaian seperti pakaian mereka. Atribut seperti mereka. Sehingga tidak menghadirkan nilai kepercayaan lain masuk kepada kepercayaan kita. Itu sudah ada dulu disebutkan oleh pendiri Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926. Orang yang mengucapkan selamat Natal, maka dia sudah mengakui tiga. Yang pertama, mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Yang kedua, mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Yang ketiga, mengakui bahwa Isa mati di palang salib. Ketiga-tiga ini dibantah oleh Al-Quran. Bahwa Isa anak Tuhan dibantah. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan Isa Trinitas dan anak Tuhan. Tentang Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember dibantah. Ketika Maryam memegang Isa, tidak ada makanan karena terlahir di tepian kota. Allah memerintahkan menggoncang pangkal batang pohon korma. Tusakit alaiki rutaban jania, gugur buah korma yang mengkal. Buah korma mengkal ada pada musim panas bulan Juli Agustus. Ketika Isa lahir, kambing-kambing sedang digembalakan di padang rumput, sedangkan bulan 12 rumput tidak tumbuh karena tertutup salju. Maka 25 Desember bukan hari kelahiran Isa, tapi hari raya merayakan Dewa Mitra, Dewa Matahari, yang diambil oleh Kaisar Konstantin dari Konstantinopel. Lalu kemudian tentang Isa mati di palang salib dibantah Al-Quran. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbihalahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Dialah Yudas Iskariot, murid Isa yang menjual imannya dengan beberapa keping uang emas. Saya punya kawan Kristen Masehi, tapi dalam masalah hubungan baik, masalah ngasih makanan, masalah beri pakaian, oke. Tapi kalau sudah terkait dengan akidah, wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Mengucapkan selamat Natal harus didefinisikan dulu. Jadi cara ahli fikih menjawab persoalan, definisikan dulu persoalannya. Natal, apa arti Natal? Maulid, kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran Isa bin Maryam atau Isa ibnullah? Kalau yang dimaksud Isa bin Maryam, maka boleh Pak mengucapkan selamat Natal. Tapi kalau yang dimaksud Isa ibnullah, baru jadi perdebatan panjang, kita hindari saja. Karena ada implikasi tauhidnya. Perdebatan ini bukan perdebatan saya, ini perdebatan ulama Saudi, hanya minoritas sedikit. Selebihnya ulama di dunia itu membolehkannya, karena masuk ke bab Isa bin Maryam, kemudian masuk ke bab muamalat. Bab muamalat, dalilnya apa? Surat Al-Mumtahanah ayat 8, 9, 10. Boleh berbuat adil, boleh berbuat baik kepada non-muslim selama mereka tidak mengusir kita.
dan tidak berbuat zalim kepada kita, mengeluarkan kita dari negeri kita. Itu boleh. Itu sebabnya di Mesir mereka bukan 25 Januari, tanggal 6 atau 7 Januari, 25 Desember, tapi tanggal 6 atau 7 Januari. Itu ulama tuh datang ke sana, utusan ke Koptik, gereja Koptik, sekedar mengatakan selamat kelahiran Isa bin Maryam. Itu Pak bahasanya. Ya. Dalilnya ada di surat Maryam, ya. Nabi Isa mengatakan selamat atasku pada hari aku lahir, gitu. Kalau versi akidah harus jelas Ibnullah atau Ibnu Maryam. Kalau Ibnu Maryam aman. Muamalat, jika mereka tidak jahat kepada kita, maka sebatas mengucapkan selamat kelahiran Nabi Isa bin Maryam, maka ulama kita mayoritas itu membolehkannya. Mayoritas, ini bukan kalam saya. Tapi karena kita orang Indonesia, mayoritas Muslim, kita bukan pejabat, bukan direktur, perlu nggak ngucapin selamat Natal? Ya nggak perlu Pak. Selama akidah Anda tetap terjaga, maka bisa saja. Mau ucapkan greeting selamat Natal, boleh saja. Karena akidah Anda, bahkan kalau saya mau berkata selamat Natal, itu di Quran ada selamat Natal. Yang pertama mengucapkan selamat Natal itu Isa alaihissalam. Di Quran dikatakan waktu dia lahir, wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam sejahtera bagiku pada hari kelahiranku. Itu selamat Natal. Kita tidak, tapi kita tetap percaya bahwa dalam akidah Isa adalah bukan anak Allah, dia adalah Rasul. Itu sebabnya di timur, sebenarnya problem ini hanya di Asia Tenggara. Di Mesir itu Grand Sheikh Al-Azhar pergi berkunjung ke ini untuk ucapkan selamat. Kita bergembira dengan kegembiraan mereka, tetapi tidak mengganggu akidah kita. Itu boleh. Saya senang hadir di dalam satu masjid di sini pada hari-hari tertentu ada orang-orang Buddha, orang-orang kita hidup damai. Lakum dinukum waliyadin. Saya ingin bertanya kepada jamaah, apakah Anda sudah tahu arti Natal? Arti Natal adalah kelahiran dan selamat atas kelahiran. Dan kepercayaan mereka, kelahiran itu adalah kelahiran Nabi Isa yang dinamakan oleh mereka Yesus, anaknya Tuhan. Ketika mereka merayakan hari itu, berarti mereka merayakan kelahiran anak Allah. Kita sebagai orang Muslim sudah belajar, bahkan sudah hafal, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tidak punya anak yang tidak beranakan. Berarti kalau Allah tidak punya anak, kita sudah percaya dan yakin Allah subhanahu wa ta'ala Maha Esa, Al-Wahidul Ahad, Al-Hayyul Qayyum, Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala Maha berkuasa, Allah subhanahu wa ta'ala Maha kaya, tidak tergantung kepada makhluk siapapun. Tapi kalau kita mengucapkan selamat Natal atas kelahiran anak Tuhan, berarti kita sendiri sudah mengingkari Qul huwallahu ahad.